Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nuraini. Saya salah satu kelas mahasiswi kelas XY 2A. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas individu, presentasi individu mengenai identitas nasional. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Ibu Ajeng atas keterlambatan video ini, dan saya juga memohon maaf atas kekurangan dari video ini. Semoga Ibu berkenan menilai video ini sebagai nilai individu saya. Jadi identitas nasional itu berasal dari dua kata, identitas dan nasional. Identitas merupakan ciri khusus, sedangkan nasional merupakan kelahiran suku bangsa. Jadi identitas nasional itu merupakan ciri khusus yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, bangsa lainnya. Sedangkan jati diri bangsa Indonesia dibentuk karena adanya suku, agama, bahasa, wilayah, ideologi Pancasila. Sedangkan arti dari bangsa itu sendiri merupakan komunitas etnik yang di dalamnya memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu nama, yang kedua wilayah, yang ketiga mitos leluhur, yang keempat kenangan bersama, yang kelima solidaritas tertentu. Nah, sedangkan pengertian bangsa menurut sosiologis merupakan kelompok paguyuban di mana mereka memiliki takdir yang sama, yaitu senasib sepenanggungan untuk hidup di suatu negara. Sedangkan selanjutnya ada makna negara. Negara merupakan suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, yang kedua wilayah yang permanen, yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat baik ke dalam maupun keluar untuk mencapai kepentingan bersama. Selanjutnya ada unsur-unsur pembentukan jati diri bangsa Indonesia, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada identitas fundamental atau Pancasila. Pancasila sebagai falsafah negara, yang kedua sebagai dasar negara, yang ketiga sebagai pedoman. Nah, selanjutnya ada identitas instrumental, yaitu Undang-Undang 1945, yang kedua lambang negara, yang ketiga bahasa, yang keempat semboyan, yang kelima peraturan pemerintahan, dan yang ketiga ada identitas alamiah. Lalu penting gak sih punya identitas nasional? Ya, ternyata penting teman-teman. Identitas nasional itu sangat berfungsi untuk negara kita sebagai ciri khas dari suatu bangsa tersebut, dan untuk melakukan interaksi atau pembeda saat interaksi dengan bangsa yang satu dan bangsa yang lainnya. Selanjutnya adalah proses pembentukan negara. Nah, di dalam proses pembentukan negara dibagi menjadi 2 model. Yang pertama, model ortodoks, yang kedua model mutakhir. Yang dimaksud dengan model ortodoks itu merupakan bermula dari suatu bangsa menjadi suatu negara. Contohnya seperti Israel. Sedangkan kalau model mutakhir bermula dari suatu bangsa yang berkembang secara tersendirinya, berproses secara tersendirinya. Itu contohnya seperti Amerika Serikat. Selanjutnya ada makna negara. Menurut Bapak S.R. Djoko Sutomo, hakikat negara yaitu sekelompok organisasi yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Nah, unsur-unsur dari sebuah negara ada 2. Yang pertama konstitutif, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Yang kedua ada deklaratif, yaitu dukungan dari negara lain. Selanjutnya ada proses pembentukan negara Indonesia. Nah, yang pertama itu adanya tekad bangsa, tekad yang kita miliki untuk melawan penjajahan, penindasan yang ada di dalam negara kita. Jadi dengan tekad yang
dimiliki oleh bangsa Indonesia ini, kita dapat mengusir penjajah di dalam negara kita nih. Nah, yang kedua itu adanya perjuangan dengan tekad, selanjutnya disambi dengan perjuangan. Sebelumnya saya pernah belajar mengenai sejarah bangsa Indonesia. Di dalamnya terdapat perjuangan yang sangat besar dari pahlawan maupun dari rakyat bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, yang ketiga adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kita telah berusaha, ini juga merupakan bentuk dari rahmat Allah sehingga kita diberi jalan untuk menuju kemerdekaan. Nah, negara Indonesia juga berusaha dengan cara menyusun kelengkapan. Di dalamnya ada tujuan, yang kedua ada sistem pemerintahan, yang ketiga adalah negara gitu. Jadi perjuangan bangsa Indonesia juga telah disusun dari awal sehingga kita dapat memperoleh kemerdekaan itu dari bangsa kita sendiri. Proses berbangsa dan bernegara merupakan proses pemberdayaan kembali mengenai peranan Pancasila, yaitu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar bangsa, ideologi sebagai dasar yang dipegang dalam menjalankan peran menjadi warga negara. Dan juga Pancasila merupakan sumber dari nilai-nilai kehidupan yang dihasilkan. Jadi dalam bertingkah, dalam melakukan proses kehidupan di negara ini, kita memiliki pandangan hidup, yaitu Pancasila sebagai dasar bangsa Indonesia. Selanjutnya ada tantangan globalisasi. Tantangan era globalisasi merupakan perubahan tatanan kehidupan bangsa Indonesia karena adanya kemajuan iptek. Dengan adanya tantangan globalisasi, banyak nilai-nilai yang berdampak sehingga lunturnya nilai-nilai di jati diri bangsa Indonesia, yaitu dengan adanya berkembangnya sikap individualistis dan materialistis. Di era globalisasi ini banyak manusia itu sendiri yang mengikuti. Memang jadi era globalisasi, era iptek, kita harus sebagai warga negara harus ikut berkembang dengan kemajuan bangsa Indonesia. Tapi dalam kemajuan iptek kita juga tidak boleh melupakan jati diri bangsa Indonesia. Dengan adanya individualistis itu kan tidak membenarkan nilai jati diri bangsa Indonesia, yang bangsa Indonesia menjunjung tinggi gotong royong, saling membantu. Dengan adanya sikap individualistis itu sudah sangat menyimpang konsep dari gotong royong itu sendiri gitu. Dan semoga kita sebagai bangsa Indonesia dapat terus menjalankan perkembangan di era ini, tetapi tidak melupakan identitas bangsa kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu jadi sangat penting adanya penanaman nilai identitas nasional sebagai karakter bangsa kita, yang terutama pada diri sendiri. Kita juga harus menanamkan nilai-nilai identitas nasional sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua itu membangun ketahanan dalam berkeluarga. Yang ketiga membangun karakter dalam bermasyarakat. Dan yang keempat dalam dunia pendidikan. Jadi di dalam 4 faktor itulah sebagai dasar penanaman karakter, nilai, identitas nasional yang harus kita jalani. Mungkin itu saja video presentasi ini, video yang saya buat. Saya sadar saya banyak kekurangan, tapi saya belajar dari video ini untuk terus memperbaiki diri, terus mengingat identitas nasional kita sebagai bangsa Indonesia, untuk terus mencintai bangsa kita sendiri. Dan sebagai orang yang lebih dewasa atau kakak, orang tua, kita juga berkewajiban membimbing adik-adik kita, teman-teman kita untuk terus memperkenalkan identitas nasional agar bangsa Indonesia
rakyat Indonesia tidak lupa dengan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Karena tadi seperti adanya tantangan globalisasi, jadi kita harus terus belajar dan belajar lagi. Terima kasih Ibu Ajeng atas kesempatannya. Dan saya mohon maaf sekali karena keterlambatan video ini dan banyak sekali kekurangan dari video ini. Semoga Ibu berkenan. Itu saja, sampai bertemu dengan perkuliahan di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.